Kalau sepengalaman aku, kalau engkau nak pergi ke Thailand, mending tukarnya dari ringgit ke baht. Itu lebih banyak nilai tukar dia ketimbang kita bawa uang Indonesia rupiah ke baht. Jadi maksud kau nih, aku harus tukar ke ringgit dulu, dari ringgit aku baru tukar ke Thailand. Betul. Jadi kalau engkau punya uang Indonesia, engkau datang dari Indonesia, khususnya dari Tanjung Pinang, saran aku lebih baik engkau tukar rupiah engkau ke ringgit Malaysia. Lepas tu nanti pas sampai kat Thailand pula, kat Bangkok, engkau tukar lagi dengan baht. Jadi uang ringgit engkau tuh lebih berharga. Lebih dapat tukaran pun banyak. Sepengalaman aku. Jadi lebih baik engkau tukarnya macam tu. Saran aku biar dapat nilai baht dia tuh banyak sikit. Berarti uang rupiah kita ini kurang bernilai Mbak Yu. Kurang lebih lah cek. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Mbak Yu, duit kita Indonesia nih kan kalau misalnya kita tukar ke Singapura itu kan hancur lebur tuh. $1 Singapura aja udah 12.000 sekarang nih. Ini kan sering ke Malaysia. Kayak gitu kemarin dari Thailand pula. Gimana nih menurut engkau, apakah duit Indonesia ini masih bernilai di Malaysia atau di Thailand? Kalau di Malaysia sendiri karena nilai rupiah sama ringgit tuh lumayan jauh juga. Kalau kita di Indonesia bilangnya terlalu mahal lah untuk tukaran 1 ringgit di Indonesia jadi 3.500. Kan lumayan kan. Terus kalau di Thailand pula 1 baht itu 500 rupiah Jadi betul-betul banteng kali lah nilai tukar antara ringgit Malaysia, rupiah dan juga baht. Kalau dibilang masih ada nilainya, masih lah tentu, karena kan kita masih ada transaksi jual beli. Masih ada juga orang Indonesia datang ke Malaysia, orang Malaysia datang ke Indonesia, atau sebaliknya orang Indonesia ke Thailand atau Thailand ke Indonesia. Jadi masih ada lah nilai tukar dia dan masih berharga uang. Bukan Mbak Yu, maksud aku tuh Mbak Yu, kalau kita ke Singapura itu tuh kita bawa 5 juta, itu pasti makan aja udah habis. Belum lagi nak ke hotel ke Singapura. Itu lebih parah lagi tuh habisnya duit kita. Nah, jadi kalau misalnya kita bawa 5 juta ke Malaysia atau 5 juta ke Thailand nih, apakah nasib kita bakal setragis ketika kita bawa 5 juta ke Singapura Mbak Yu? Kalau kita bawa 5 juta ke Singapura tak dapat apa-apa betul-betul kayak cuman pergi transportasi dengan makan aku rasa. Hotel kat Singapura tuh mahal betul Di Singapura nggak ada Mbak Yu hotel yang $10. Terus kalau di Singapura, kalau untuk makan $1 atau $2 tuh aku masih ketemu tuh yang harga segitu Mbak Yu. Itu kat daerah mana pula tuh Daerah food court juga. Cuma ya makanannya macam milender, macam lontong gitu-gitulah Mbak Yu. Makanan biasa lah Kalau makanan restoran aku rasa tak ada lagi lah harga $1. Aku rasa air mineral pun kat Singapura $1. Itu Mbak Yu, waktu kami ke Lau Pasat aja Mbak Yu, kami beli ada udang bakar ke situ. Satu udang dia harga di $2 Mbak Yu. Satu udang aja Mbak Yu. Satu ekor. Pokoknya sejempol aku nih, udang dia satunya $2. Berarti mahal betul lah biaya hidup kat Singapura Memang kau bayangkan kalau kita pesan 10 tusuk aja. Dah lah balik Indonesia engkau bisa dapat 1 keranjang aku rasa. Itulah Mbak Yu. Nah, jadi kalau misalnya nasib kita di Thailand atau di Malaysia tuh Mbak Yu bawa 5 juta itu macam mana Mbak Yu? Apakah dapat makanan yang lebih mewah atau mungkin lebih dibawa dari Singapura atau macam mana Mbak Yu? Sepengalaman aku aku dah bolak-balik Tanjung Pinang Malaysia, Tanjung Pinang Thailand. Memang lebih murah makanan tuh ya Malaysia, Thailand lah aku rasa berbanding dengan Singapura. Kalau nasi tuh rata-rata kayak nasi dagang lah, itu masih dapat 3 ringgit kalau daerah Malaka. Tapi kalau daerah Johor tuh udah harga 10 ringgit. Kalau Thailand nak makan apa, misal macam makan kat 7-Eleven lah itu masih dapat lah harga 10 sampai 15 baht. Masih dapat 10 atau 15 baht tuh berapa Mbak Yu? Kalau 10 baht nasi putih, namanya kat Thailand Khususnya aku kemarin pergi kat Bangkok. Bangkok itu daerah yang minoritas muslim. Beda pula dengan Hat Yai Kalau Hat Yai daerah-daerah perbatasan antara Thailand sama Malaysia masih banyak makanan muslim dia. Kalau pergi ke Bangkok nih, memang struggle dia kan makan makanan yang pasti kita ketemu lah dengan pork, dengan lat kan. Tapi karena kita muslim tentu kita makan yang halal kan, kita cari yang halal. 10 baht nasi putih tuh dapatlah kalau kita 5.000 rupiah. Sama lah macam kat Indonesia kan, 1 bungkus kan. Terserah balik lagi kita nak makan apa. Kalau makanan macam tom yum, macam makanan daging atau capcay lah kalau kat Indonesia itu masih dapat di harga 50 baht. Berarti 25.000 dengan nasi. Masih terjangkau lah, masih murah. Kalau pergi ke Malaysia pula, kalau makan makanan daerah Johor memang terkenal mahal sikit lah berbanding dengan Kuala Lumpur atau Melaka. Masih dapatlah harga murah. Terus nasi putih tuh masih dapatlah harga RM1, RM2 atau RM1.50.
Atau kalau nasi dagang tuh kalau kita ke Melaka masih dapat harga RM3, masih terjangkau. 10.000 lah kurang lebih kan, 10 sampai 12.000 masih terjangkau lah. Kalau pergi ke daerah Johor tak dapat lagi aku hari tu pergi ke daerah Medini, makan nasi dengan ayam, dengan sambal, dengan sayur dia RM17. RM17. Berarti kurang lebih berapa tuh? 70.000-an lah ya. Kurang lebih lah ya. 60 sampai 70.000 lah. Itu cuman ayam penyet. Kalau Indonesia ayam penyet lah ya. Ayam, nasi dengan sambal dengan sayur mayur dia pula. Tapi kalau daerah Malaka kita masih dapat tahu dengan harga RM5 sampai RM10 tuh kita masih dapat makan ayam penyet, masih dapat lele goreng, macam tu lah, ikan goreng masih dapat dengan nasi. Jadi kalau dibilang mahal, memang lah mahal Singapura berbanding lah dengan yang Malaysia dengan Thailand nih. Thailand lebih murah nilai rupiah tuh dekat sana memang betul-betul kecil. 1 baht cuma 500, bahkan dapat RM476 tukar dia. Kalau kita tukar banyak biasanya tukar dalam nominal 100 atau 50 baht yang tukar uang tukarannya tuh yang segitu. Tapi kalau kita punya tukaran kecil misalnya cuma 12 baht, itu beda lagi nilai tukarnya. Jadi kalau kita pergi ke money change, kalau sana bilangnya exchange kalau dekat Thailand. Jadi kita pergi tukar, kalau sepengalaman aku, kalau engkau nak pergi ke Thailand, mending tukarnya dari ringgit ke baht. Itu lebih banyak nilai tukar dia ketimbang kita bawa uang Indonesia rupiah ke baht. Jadi maksud kau nih, aku harus tukar ke ringgit dulu, dari ringgit aku baru tukar ke Thailand. Betul. Jadi kalau engkau punya uang Indonesia, engkau datang dari Indonesia, khususnya dari Tanjung Pinang, saran aku lebih baik engkau tukar rupiah engkau ke ringgit Malaysia. Lepas tu nanti pas sampai kat Thailand pula, kat Bangkok, kau tukar lagi dengan baht. Jadi uang ringgit kau tuh lebih berharga. Lebih dapat tukaran pun banyak. Sepengalaman aku. Jadi lebih baik engkau tukarnya macam tu. Saran aku biar dapat nilai baht dia tuh banyak sikit. Berarti uang rupiah kita ini kurang bernilai Mbak Yu? Kurang lebih lah kau bayangkan aja 1 baht RM500. Kalau kita pergi ke Malaysia 3.500. Pula Mbak Yu. Betul-betul nilai rupiah kita nih nampaknya aja besar tapi kecil nilai dia. Kau diajarkan siapa macam tu Mbak Yu? Walaupun aku kali pertama aku datang pergi ke Thailand tuh, aku udah belajar banyak karena aku pegang 3 mata uang hari tuh. Jadi aku tukar dari Tanjung Pinang nih, aku bawa 3 mata uang. Uang rupiah, uang dolar Singapura dengan uang ringgit Malaysia. Jadi aku cari tahu lah selama 6 hari aku pergi ke Bangkok tuh, ke Thailand. Aku cari tahu mana nilai rupiah yang besar, mana yang rendah, mana yang dapat tinggi. Cari dengan cara macam tuh. Jadi aku tak diajar siapa-siapa, pandai-pandai seorang. Terus kalau soal hotel Mbak Yu, kalau Thailand dengan Malaysia itu sama aja atau beda-beda Mbak Yu? Aku pergi ke hotel tuh daerah Sentosa lah kalau Malaysia, atau daerah dekat daerah Situlang Laut lah, karena hari itu aku pernah coba satu hotel yang daerah nggak jauh dari Situlang Laut dekat KSL. Kalau dirupiahkan Indonesia uangnya tuh kurang lebih 500.000 satu malam. Kalau aku pergi ke daerah Medini, kan aku hari itu pergi antar tetanggaku sewa apartemen. Satu minggu tuh 1 sampai 2 juta. Jadi kok bagi-bagi sendirilah mana yang kira-kira mahal, mana yang murah. Tapi menurut aku lebih murah lagi kat Thailand. Kat Thailand tuh aku dapat satu malam kalau kita booking dari jauh-jauh hari itu harga dia cuma 200 sampai 300.000. Bahkan kita bisa sharing room. Jadi misalnya kita pergi berempat, ada biliknya satu, terus katil dia ada 4. Bolehlah kita sharing dengan kawan-kawan. Harga pun lebih murah. Hari itu aku pergi ke Thailand tuh pergi ke Siam Star Hotel. Itu tak jauh dari Pratunam, Pasar Pratunam, tak jauh dari Desember, tak jauh dari Platinum. Kita boleh jalan kaki. Harga hotel dia pun bersahabat jadi engkau harus pandai-pandai cari yang mana yang lebih murah. Macam tu. Terus engkau selama di Thailand kan? Selama di Thailand kan banyak yang gak halal Mbak Yu, tadi engkau cakap. Dah tu engkau makan macam mana Mbak Yu? Apakah engkau bawa bekal atau macam mana? Struggle-nya kalau kita pergi ke Bangkok, Thailand tuh betul-betul ya makanan tuh lah. Tapi memang hari itu aku pergi demi menghemat Aku membawa dendeng dari Tanjung Pinang. Aku masak dari rumah, aku bawa dendeng, aku bawa bawang goreng, aku bawa kentang Mustafa. Betul-betul mantap kan ide aku. Satu lagi aku lupa. Nanti lain kali aku nak bawa abon ayam atau abon sapi. Jadi ketika kita lapar, kalau di daerah Bangkok, daerah Pratunam itu ada satu nama tempat dia Muslim food. Itu betul-betul yang masak betul-betul orang Melayu, orang Islam pula. Adalah makanan halal, tapi dari pukul 7 sampai pukul 5. Lepas dari pukul 5 aku bingung nak makan apa kan. Aku makanlah dendeng aku tuh. Tapi itu hanya bertahan 2 hari je. Tak mungkin lah lama-lama kan, sebab harus dipanaskan lah, harus dimakan. Terus kita makan satu hari kan 3 kali kan. Kami pergi makan kat 7-Eleven, itu pun harus cari makanan yang ada cap halalnya Jadi hati-hati. Jadi kalau pas kami ke 7-Eleven, kita orang download aplikasi namanya Google Lens. Itu kita scan dulu lah, ada tak pork dia, ada tak lat dia. Nanti salah-salah makan makanan haram pula termakan kan, sebab kita Muslim kan tak boleh makan babi atau anjing kan. Jadi pas kami sampai di 7-Eleven tuh kita orang tilik-tilik
relate betul. Macam mana ni tak ada pok dia nih, boleh makan. Kalau yang muslim food tu pula, sebab hanya sampai pukul 5, kadang kita orang bungkus je. Bungkus lauknya aja. Nasinya kita orang beli dekat 7-Eleven lah. Beli nasi kat 7-Eleven ni apakah nasi yang kau masak atau masak kat sana atau macam mana Mbak Yu? Jadi nasi dia tu kan udah freeze kan, udah beku. Kita pergilah masakkan dekat tempat kaunter dia. Macam kat Korea. Nasi dia ni beku. Jadi harus dipanaskan kat microwave. Betul. Jadi pergi ke kaunter bayar, lepas tu dipanaskan lah kat microwave. Tak mungkin lah aku nak datang bawa beras pergi masak kat 7-Eleven. Kak numpang nak masak, tak mungkin. Sebab ada juga Mbak Yu beras yang dikasih air panas nanti dia merekah. Oh iya, itu kalau nak pergi perang je. Aku kan tak pergi perang. Kau Tapi Mbak Yu, 7-Eleven kat Indonesia dah lingkup, dah tak ada lagi dah. Kalau Malaysia masih banyak 7-Eleven. Singapura apa lagi? Betul memang. Kau tanya kenapa tadi kan tu lingkup kat Indonesia 7-Eleven ni kan? Sebab apa? Generasi Z. Tu hanya duduk kat 7-Eleven, duduk berjam-jam tapi tak beli. Tentulah lingkup berbeda dengan negara-negara kita pergi ke mana? Singapura, Malaysia, Thailand. Orang tu datang memang untuk membeli. Tentulah dia untung. Banyaklah cabang dia di mana-mana. Tak macam Indonesia. Hanya numpang duduk-duduk, tak beli. Berarti kalau kita bawa 5 juta ke Thailand, kita boleh jadi raja Mbak Yu? Tak pula lah Ceng. Kau nak jadi raja apa? Raja Thailand? Atau anak raja Thailand? Tak mungkin. Berarti kalau misalnya orang Malaysia tukar duit ke Indonesia, itu kan jadi berjuta-juta Mbak Yu. Kalau orang Malaysia tukar ringgit ke Thailand, dia jadi beratus-ratus Mbak Yu. Betul Ceng. Tukaran kat Malaysia tu kan, atau nominal uang ringgit Malaysia tu kan, RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 kan. Ketika dia kelipatan itu baru ada sebut ribu kan. Berbeda pula kalau kat Thailand, betul-betul cuma 1 baht, terus 5 baht, 10 baht, 50 baht, 100 baht, sama 1000 tiba-tiba dari 500 ke 1000 langsung. Betul-betul nilai tukar dia tuh kecil betul lah Jadi kalau orang Malaysia tukar uang Indonesia, uang rupiah, wajarlah mereka terkejut-kejut. Dia bilang, kita cakap kan uang kita tukar beratus ribu. Mak, ratus ribu kalau Malaysia dah dapat banyak tuh. Bahkan berjuta-juta. Berjuta tuh dah kelipatan Malaysia, kalau pakai ringgit dah banyak Tapi karena tadi tuh nilai nominal kita nih berbeza dengan orang Malaysia dengan Thailand tadi. Macam tu.